Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam, NPM 18 12 44 20. Di sini saya akan memaparkan atau menyampaikan materi pembahasan tentang pemikiran bidang fikih Guru Asmuni dalam memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar yang dibimbing oleh dosen Ibu Mardiah Agustina, STHI MPDI. Ya, untuk itu langsung saja kita ke pembahasan. Memasuki pembahasan yang pertama, ada peta pemikiran umum. Kiai Haji Asmuni atau yang masyhur di Kalimantan dengan sebutan Guru Danau adalah seorang alim ulama yang sangat sederhana dan bersahaja. Walaupun kekayaan yang dimiliki beliau sekarang begitu banyak, tetapi beliau lebih memilih hidup sederhana dan biasa-biasa saja. Di samping sebagai ulama, beliau ini juga sebagai pebisnis. Di tengah kesibukan beliau seperti itu, Guru Danau sangat mengutamakan dan memperhatikan sekali kemaslahatan umat, sehingga beliau sangat dicintai masyarakat, baik dari kalangan orang biasa sampai para petinggi. Dan beliau juga mengasuh 3 majelis ta'lim dan 4 pesantren yang tersebar di tempat yang berbeda, dengan tujuan agar masyarakat yang jauh bisa ikut hadir mengikuti pengajian rutin yang diadakan beliau. Ini membuktikan bahwa beliau selalu mengutamakan dan memikirkan umat agar dapat mengikuti pengajian yang beliau adakan. Salah satu contohnya Majelis Ta'lim Guru Danau yang terletak di daerah Mabun Tanjung. Jadi pada awalnya daerah tersebut merupakan tempat yang menjadi sarang berbagai macam kegiatan maksiat seperti pelacuran dan perjudian, sehingga hal tersebut membuat Guru Danau berusaha memberantas penyakit sosial ini dengan membuka pengajian di daerah tersebut. Jadi seiring berjalannya waktu, majelis ta'lim beliau semakin ramai didatangi para jamaah, dan akhirnya hal tersebut menghentikan praktik pelacuran atau maksiat di tempat itu, dan lama-kelamaan berhenti dengan sendirinya dan berubah menjadi taman surga. Nah, itu sedikit dari banyaknya peran beliau terhadap umat. Nah, jadi perjuangan beliau ini luar biasa, siang dan malam untuk mengajak masyarakat mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, kecenderungan mazhab. Melihat sejarah beliau ketika menempuh pendidikan, beliau pernah bersekolah di pondok pesantren Darussalam, Kota Martapura. Selain belajar di pondok, Guru Danau juga memanfaatkan waktu luang untuk mencari ilmu yang tersebar di wilayah Martapura. Di antaranya berguru kepada Tuan Guru Seman Mulia, Tuan Guru Royani, dan Tuan Guru Zaini, atau yang bisa dipanggil biasanya Guru Ijai. Setelah lulus di pondok pesantren Darussalam, beliau terbang menuntut ilmu ke Bangil dan berguru kepada Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, keturunan Datuk Kalampayan. Nah, melihat dari silsilah ilmu dan guru-guru beliau menguatkan bukti bahwa kecenderungan mazhab yang Guru Danau pakai adalah mazhab Syafi'i. Selanjutnya, pemikiran bidang fikih. Adapun kitab-kitab yang beliau ajarkan dalam pengajian diantaranya seperti kitab Irsyadul Ibad, kitab Nasihul Ibad, kitab Muratil Ubudiyah, dan kitab Tuhfatul Raghibin. Kebanyakan beliau ini mengajarkan tentang kitab tasawuf. Walaupun di samping itu juga ada kitab fikih dan lainnya seperti kitab tafsir dan hadis. Adapun pemikiran Guru Danau dalam bidang fikih, beliau adalah orang yang tidak mau meminta bantuan dana dari masyarakat karena khawatir ada yang tidak ikhlas. Demikian juga beliau tidak mau menerima dana yang berasal dari pemerintah atau para pejabat dan partai politik, karena jika satu kali saja mendapat atau menerima bantuan dari pemerintah, maka ulama tidak bisa lagi menasihati penguasa, bahkan cenderung dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai kepentingan tertentu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La ta'atan li makhluqin bi ma'siyatil khaliq." Artinya tidak boleh mentaati seorang makhluk kalau dalam hal membangkang perintahnya Allah. Di situ terlihat kepagihan beliau dan fikih beliau yang beliau terapkan di kehidupan dengan memikirkan akibat ke depannya jika menerima bantuan dari penguasa yang berpotensi memberikan banyak mudaratan ketimbang manfaat. Karena merujuk kaidah ad-dararu yuzalu,
itu kemudaratan harus dihilangkan dengan cara darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak mafsadah didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, sehingga guru danau membangun bisnis dan usaha agar tidak mengharapkan orang lain dan dapat ikhlas dalam mengajarkan dan berdakwah. Selanjutnya, karya pemikiran bidang fikih. Karya pemikiran bidang fikih Juru Asmuni, mungkin penulis belum mengetahui dan belum dapat mengenai karya-karya beliau karena keterbatasan si penulis. Oke, lanjut analisis pemikiran dan karya bidang fikih. Guru Asmuni adalah seorang tokoh ulama sekaligus seorang pebisnis dan pengusaha. Dalam hal pemikiran Guru Danau, beliau sangat bersosial, juga pekerja keras dan penuh kesibukan, tetapi tetap mengutamakan kemaslahatan umat seperti memberikan ceramah dan memperhatikan situasi dan kondisi jamaahnya. Dalam karya bidang fikih, penulis belum menemukan karya yang berupa tulisan atau kitab yang dikarang oleh beliau. Namun, karya pemikiran dari figur seorang guru danau dapat dilihat dari sikap keteladanan dan akhlak yang beliau terapkan di kehidupan sosial masyarakat. Dan bisa saja karena ketawaduan beliau yang jarang diketahui masyarakat umum, karena sangat menghargai dan takzimnya terhadap karya-karya dan kitab-kitab para ulama dan gurunya, sehingga beliau tidak mengarang dan membuat tulisan, melainkan tetap memakai kitab-kitab karya gurunya dan ulama terdahulu dalam pengajarannya. Di sisi lain, karena karya-karya atau kitab-kitab dan pemikiran ulama terdahulu masih relevan sampai sekarang, sehingga Guru Danau meneruskan dan mengajarkannya kembali kepada para jamaah pengajian majelis taklim beliau. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan dalam isi materi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.